Anda masih menyaksikan IDX Precision Closing. Ya pemirsa, berdasarkan survei dari Go Banking Rates, generasi milenial dianggap jauh lebih boros ketimbang generasi lainnya. Hal tersebut lantaran milenial sering menghamburkan uang untuk keperluan yang kurang penting. Berdasarkan survei dari Go Banking Rates, generasi milenial dianggap jauh lebih boros ketimbang generasi lainnya. Banyak milenial yang menghabiskan uangnya untuk hal-hal yang tidak diperlukan seperti kopi, makan di luar, hiburan, dan pakaian. Menurut survei tersebut, bila milenial bisa menghilangkan kebiasaan yang tidak perlu, milenial bisa mengumpulkan uang lebih banyak. Selain membeli kopi, biaya lainnya seperti aksesoris, tiket konser, dan moda transportasi online juga mendominasi pengeluaran kaum milenial. Selain itu, pengeluaran yang tidak penting dapat memangkas sisa uang tabungan, bahkan kebutuhan jangka panjang lainnya. Milenial juga disebut-sebut sebagai generasi yang sering menghabiskan uang untuk mencari pengalaman seperti berwisata atau traveling. Lantas apa yang harus dilakukan generasi milenial agar tidak dicap sebagai generasi yang boros? Saksikan selengkapnya dalam Cerdas Atur Keuangan bagi para milenial di IDX Precision Closing. Ya pemirsa, saat ini generasi milenial begitu ya cenderung dianggap sebagai generasi yang boros dan sering menghamburkan uang. Lantas kemana larinya uang para milenial tersebut? Dan kita akan coba bahas topik yang menarik kali ini bersama dengan rekan Clara Antawijaya. Halo siang Clara. Halo siang Fajar. Apa kabar Clara? Fajar? Sehat ya tentunya ya di tengah kondisi atau cuaca yang sebetulnya tidak terlalu cerah di hari ini. Nah ini Clara, tadi sudah saya sampaikan informasi terkait kecenderungan generasi milenial yang dianggap boros nih ketimbang generasi lainnya. Tapi dari Clara sendiri adakah yang kemudian bisa disampaikan lebih lanjut terkait dengan generasi milenial saat ini? Iya Fajar, dan selamat siang Fajar dan pemirsa IDX Channel. Mungkin sebelum kita terjun lebih jauh ya, sebenarnya di balik behavior sendiri dari generasi milenial yang boros itu, mungkin kita akan breakdown dulu sebenarnya milenial itu apa. Nah, milenial adalah nama lain dari generasi Y, dan generasi Y ini merupakan generasi yang lahir di tahun 1980 hingga tahun 2000-an. Nah, yang unik adalah generasi milenial ini memiliki karakteristik yang cenderung beda dari generasi sebelumnya seperti generasi Z dan juga maksud kami generasi X dan juga generasi baby boomers. Kenapa? Karena karakteristik generasi milenial ini yang lekat dengan digital dan juga 4.0 di mana infrastruktur pembangunan telekomunikasi sedang rapid-rapidnya. Ini yang membuat karakteristik milenial cenderung lebih optimistik, lebih up to date dan lebih fleksibel dan dinamis. Dan di sini yang bisa di-underline adalah kedinamisan ini juga diikuti oleh sifat generasi milenial yang cenderung gampang bosan. Jadi mereka lebih suka yang sesuai dengan passionnya dia dan melakukan apa yang menurut mereka itu lebih dinamis begitu. Tapi di balik dari semua keunggulan generasi milenial, ada salah satu sifat yang tidak begitu bagus yang mungkin bisa dibilang ini stigma dari generasi milenial, yaitu adalah sifat boros. Begitu Fajar. Oke, jadi stigma boros ini lekat dengan milenial begitu ya. Nah tapi kenapa kemudian memang bisa dikatakan sifat boros ini begitu lekat, Clara? Apakah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang memang dilakukan? Apakah mungkin kebanyakan nongkrong di kafe? Atau mungkin sebetulnya kemana sih larinya uang milenial sini? Iya Fajar, jadi kalau misalkan kita melihat ya di media sosial, di pemberitaan manapun banyak sekali yang menyoal betapa borosnya generasi milenial ini. Padahal belum tentu loh semua generasi milenial itu boros ya, hanya beberapa saja. Namun tetap saja ini menjadi trait yang dialami oleh generasi milenial. Sehingga ini yang membuat pertanyaan banyak orang, sebenarnya kemana sih uang dari generasi milenial itu? Sebenarnya mereka punya uang, tapi kemana pos pengeluarannya? Nah mungkin aku akan breakdown satu-satu ini. Pertama adalah shopping center atau pusat perbelanjaan. Nah ini generasi milenial sangat rentan untuk tidak membeli barang apalagi ada label diskonnya. Dan pola konsumsi masyarakat yang berada di pusat perbelanjaan sekarang kita bisa bilang itu sedikit shifting daripada zaman dulu. Karena memang pada zaman dulu pusat perbelanjaan itu ramai ketika akhir pekan, ada libur nasional dan juga libur keagamaan. Tapi kalau sekarang pusat perbelanjaan itu ramai sekali ya, hari apapun tidak ada peak dates-nya gitu. Tapi kalau misalkan kita melihat dari segi opportunity, ini opportunity untuk
pengelola pusat perbelanjaan itu sendiri atau mall ya. Karena melihat pola konsumsi masyarakat yang setiap hari ke mall gitu, jadi pusat perbelanjaan juga mengaplikasikan diskon tidak hanya di hari-hari spesifik seperti libur Lebaran atau libur Natal atau misalkan libur nasional saja atau weekend bahkan. Tapi justru pusat perbelanjaan ini memberikan diskon di setiap harinya. Jadi ini menarik banyak sekali generasi milenial untuk membeli barang yang diskon. Tapi tetap saja barang diskon ini tentunya akan membengkak ya secara keuangan finansial apabila tidak dihentikan gitu. Jadi kita harus underlying bahwa memang generasi milenial harus pintar-pintar untuk mengelola uang. Tapi ada juga beberapa generasi milenial yang bisa menahan diri untuk tidak belanja di pusat perbelanjaan. Tapi ada lagi godaannya yang lain, Fajar, yaitu adalah godaan online shopping. Karena memang secara harfiah online shopping ini sangat mudah ya untuk dilakukan, hanya dengan ketikan jari langsung saja barang bisa langsung dipesan dan langsung datang gitu. Namun karena kemudahan ini banyak sekali generasi milenial yang nampaknya terlena. Jadi mereka selalu menggunakan online shopping sebagai dalih ini lebih murah daripada pusat belanja di pusat perbelanjaan. Padahal belum tentu, karena dengan adanya online shopping yang lebih mudah, barang yang dibeli lebih banyak, dan ini akan mengakibatkan banyak sekali generasi milenial yang terlena dan bahkan banyak lebih membelanjakan uangnya di online shopping ketimbang di pusat perbelanjaan begitu. Dan juga ini disokong oleh marketplace seperti misalkan Shopee, Tokopedia, dan lain hal sebagainya yang mengaplikasikan diskon besar-besaran seperti Harbolnas, yang dulunya Harbolnas cuma 12-12, sekarang menjadi 11-11, 10-10. Bahkan kita bisa melihat ada ekspansi yang cukup besar ya, dilihat dari gratis ongkir dan juga adanya cashback, dan ini serta-merta tujuan dari marketplace untuk menarik para pembeli gitu, dan sasarannya adalah ini generasi milenial yang sangat rentan untuk memberikan uangnya untuk membelanjakannya di marketplace tersebut. Ditambah milenial ini kan hidup dengan perkembangan dunia maya yang semakin rapid, di mana semakin banyak kemudahan yang ditawarkan untuk menggunakan uangnya dengan pay later dan juga kartu kredit. Pay later sudah banyak sekali ya Fajar untuk digunakan melalui dompet digital, dan kartu kredit juga dengan banyaknya diskon yang ditawarkan, ini ditawarkan oleh perbankan begitu. Dan selain shopping, ini mungkin ada juga nongkrong di kafe. Ini merupakan habit yang dilakukan oleh generasi milenial karena memang di sosial media banyak sekali kita bisa melihat referensi tempat yang lucu-lucu mungkin untuk diupdate di Instastory atau misalkan di TikTok gitu. Dan ini yang membuat para generasi milenial itu menyambangi kafe-kafe dan restoran-restoran mewah. Padahal apabila kita menilik dari biaya yang harus dikeluarkan dari nongkrong di kafe dan juga di restoran, biaya yang dikeluarkan itu pasti puluhan ribu, hampir juga ratusan ribu. Dan apabila ini dilakukan secara terus-menerus, ini akan membuat generasi milenial semakin bangkrut di kedepannya. Dan ada pun juga seperti menambah upgrade gadget dan juga traveling. Bahkan ada yang datang mengatakan bahwa generasi milenial itu 1 dari 3 generasi milenial pasti ingin melakukan liburan setahun sekali. Begitu Fajar. Ya, memang belanja online sepertinya menjadi salah satu hal begitu ya, yang cukup menyita perhatian atau mungkin alokasi anggaran dari milenial sini. Semakin banyaknya promo, kemudian juga nongkrong di kafe yang juga lagi-lagi biasanya suka ada promo. Mungkin itu yang menjadi penyebab dari bocornya beberapa pos keuangan dari generasi milenial. Tapi Clara, terkait dengan stigma boros yang lekat sekali dengan generasi milenial, lantas apa kemudian yang harus dilakukan oleh generasi milenial untuk bisa lepas setidaknya dari stigma tersebut? Iya Fajar, kita kan seperti yang kita tahu ya, sebenarnya itu balik lagi ke pribadi masing-masing. Boleh sebenarnya berbelanja di pusat perbelanjaan, boleh online shopping, boleh nongkrong di kafe, asalkan ini seimbang antara pengeluaran dan pendapatan. Nah, tapi sayangnya generasi milenial ini cenderung gak apa-apa untuk mengeluarkan uangnya di hal-hal tidak penting seperti itu, sehingga kebutuhan premier justru kadang tergantikan oleh kebutuhan yang sekunder yang tidak begitu penting. Nah,
Untuk itu mungkin saran untuk generasi milenial ini harus lebih melek ke informasi terkait dengan pengaturan keuangan pribadi. Dan mungkin bisa melakukan untuk budgeting setiap bulannya, apa saja yang dikeluarkan, pos pengeluaran mana yang untuk dana darurat, mana yang untuk pengeluaran investasi, dan juga untuk menabung gitu. Sekarang juga investasi mudah sekali untuk dilakukan, mulai dari investasi saham, obligasi, bahkan emas. Sekarang bisa in one click single handed, bisa melalui internet. Jadi thanks to technology, kita sebagai manusia yang tinggal di tahun 2000-an ini tentunya dengan mudah dapat berinvestasi karena semuanya melalui internet begitu. Dan juga kita tidak serta-merta untuk melihat internet sebagai hal yang buruk ya di sini, karena memang dari internet kita bisa melakukan online shopping dan memang itu akan mengalami kebocoran untuk dompet kita. Tapi apabila internet bisa dilakukan dan bisa kita surfing internet dan kita mengambil faedahnya, nah di sini internet dapat berguna untuk mencari informasi bagaimana untuk mengelola keuangan pribadi kita. Contohnya kita bisa melihat YouTube, podcast tentang materi-materi pengaturan uang, dan itu gratis loh pemirsa. Dan juga mungkin selain itu juga internet ini juga bisa menjadi income stream bagi para generasi milenial dan generasi lainnya ya, karena dengan adanya sosial media seperti YouTube, apabila viewers Anda mencapai ribuan, ratusan, mereka akan mendapatkan insentif juga. Dan misalkan dari Instagram kita bisa mendapatkan endorsement dan lain hal sebagainya gitu, Fajar. Nah, mungkin dari Clara sendiri, adakah kemudian tips yang bisa dijadikan saran juga ini untuk para generasi milenial ataupun pemirsa untuk mengatur keuangan atau menabung, Clara? Adakah langkah-langkah yang harus dilakukan? Iya, Fajar. Jadi kalau misalkan kita berbicara terkait dengan milenial, sebenarnya potensi bisnis dimanapun itu akan ada. Apabila terkendala di kapital, banyak sekali kok, Fajar, bisnis yang dapat dimulai dari mungkin di bawah 10 juta rupiah, seperti misalkan franchise, dan juga mungkin bisa dropship. Contohnya dropship itu orang mengambil barang dari seller tangan pertama dan dia hanya menjadi penyalur dari barang tersebut. Itu tidak menggunakan kapital sama sekali loh. Jadi menurut kami memang disarankan generasi milenial ini harus memulai bisnis sedini mungkin agar tidak menjadi kebocoran dalam mengatur keuangannya begitu, Fajar. Dan karena memang kalau misalkan kita melihat dari karakteristik generasi milenial yang dinamis, yang fleksibel, yang ingin tidak menyukai aturan baku gitu ya, kerja 9 to 5 itu cenderung tidak cocok untuk generasi milenial, karena generasi milenial ini lebih cocok untuk berwirausaha. Dan wirausaha ternyata ada fakta menarik dari Millennial Report 2019 yang menunjukkan bahwa 69,1% milenial ini memiliki kecenderungan untuk melakukan wirausaha. Jadi memang untuk mencegah kebocoran dompet dari generasi milenial harus dilakukan bisnis secepat mungkin. Oke, tapi dari hal tersebut, Clara, yang menunjukkan bahwa milenial sebetulnya cenderung lebih suka berwirausaha. Apa sebetulnya alasan dari milenial untuk lebih cenderung suka berwirausaha begitu, menjadi entrepreneur dibandingkan menjadi karyawan seperti pegawai-pegawai konvensional lainnya? Iya, Fajar, kita mungkin bisa menitik beratkan lagi terhadap kecenderungan karakteristik dari generasi milenial tersebut. Nah, dari generasi milenial yang memang tumbuh di antara perkembangan infrastruktur teknologi ini di era digital ini, memang generasi milenial itu cenderung lebih fleksibel, dinamis, dan juga tidak menyukai aturan baku. Dan di sini yang menjadi hal kenapa mereka lebih suka wirausaha daripada 9 to 5, mereka akan lebih leluasa untuk mengatur bisnisnya sendiri, karena memang generasi milenial ini tidak suka terpaku gitu ya, apalagi dengan aturan 9 to 5. Mereka lebih suka time flexibility yang lebih
bagus gitu dan sesuka mereka. Dan juga generasi milenial ini kan lebih mobile ya, ingin mengerjakannya di mana saja. Sedangkan kalau misalkan bekerja kantoran harus stay di tempat, ini yang generasi milenial tidak suka. Dan ada satu lagi, generasi milenial itu tidak sabaran ingin mendapatkan pendapatan sebesar-besarnya. Dan memang prinsip wirausaha itu seperti itu, semakin Anda bekerja keras, semakin Anda mendapatkan uang banyak. Sedangkan kalau kantoran kan memang sudah dipatok per bulannya sekian, per tahunnya nanti sekian. Sedangkan kalau wirausaha lebih tidak bisa ditakar. Nah, kebebasan ini dan kefleksibilitasan ini yang digunakan generasi milenial sebagai dalih kenapa kewirausahaan ini menjadi pilihan bagi generasi milenial. Oke, jadi sepertinya keinginannya sudah ada begitu ya, niatnya atau minatnya sudah ada dari generasi milenial untuk memulai bisnis. Tapi adakah kemudian yang harus dilakukan sebelum memulai bisnis ini, Clara? Ya, tentu untuk memulai bisnis itu bukan hal yang mudah, tapi membutuhkan suatu keberanian. Mulai yang dari pertama adalah harus fokus terhadap bisnis apa yang ingin dilakukan. Dan untuk memulai bisnis, kita harus fokus dan terhadap juga melihat peluang di marketnya bagaimana. Apakah produk yang akan ditawarkan ini fit into the market atau tidak. Apakah bisnis yang mau dijalankan oleh Anda ini itu termasuk red ocean atau blue ocean. Semuanya memiliki strategi yang berbeda. Dan juga tentunya untuk memulai bisnis harus dimulai dari hal yang disukai. Harus berdasarkan passion. Ini karakter dari generasi milenial sekali ya. Suka dengan segala sesuatu yang terkait dengan passionnya. Tapi back again, segala sesuatu yang dilakukan dan berdasarkan passion pasti akan berujung pada totalitas pada bisnis itu sendiri. Dan yang selain itu adalah harus berpikir out of the box, karena memang era digital ini persaingan semakin tinggi, justru inovasi dan kreativitaslah yang menjadi hal yang krusial yang diperjualbelikan. Jadi bukan semata-mata kualitas produk saja yang harus menjadi tunjangan gitu ya, tapi memang harus kita melihat bagaimana ini dapat survive di market melalui pemikiran-pemikiran kreatif dan juga out of the box. Dan juga kita harus bisa melakukan adaptasi teknologi, karena sekarang zaman 4.0 ini pemasaran pasti melakukan melalui adopsi teknologi. Jadi apabila kita one step before than the technology itself, kita tidak akan survive di bisnis itu sendiri. Oke, jadi memang ada beberapa hal yang mesti dilakukan ini untuk memulai bisnis, terutama untuk generasi milenial yang mungkin sekarang sudah mulai memilih mau mulai bisnis apa begitu ya. Dan jika kita lihat, jika bisnisnya saja sudah mulai jalan, Clara, dan generasi milenial dengan jumlah yang cukup banyak memulai bisnis di berbagai lokasi, berbagai titik, lantas adakah kemudian pihak-pihak yang diuntungkan dari positifnya langkah milenial untuk memulai bisnis tersebut? Iya, Pak Hajar, tentunya apabila kita lihat siapa yang diuntungkan, tentunya banyak. Selain diri kita sendiri, kita juga menguntungkan masyarakat luar gitu ya dengan memulai bisnis wirausaha. Kenapa? Kaitannya yang sangat erat dan bisa dilihat secara jelas apabila kita lihat dari impact masyarakat adalah tingkat pengangguran yang berkurang. Kenapa? Karena wirausaha ini berarti membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, dan juga ini dapat menyerap dan menurunkan pengangguran yang ada di negara kita, yaitu Indonesia. Seperti data yang dilansir dari Kemenaker, pada Agustus 2020 terdapat 9,77 juta orang yang mengalami pengangguran begitu ya. Dan juga dengan adanya data ini kita bisa meyakini bahwa apabila wirausaha ini dapat dikembangkan serta ini dapat berujung pada penyerapan tenaga kerja, ini akan menjadi angin segar bagi Kemenaker ya, karena pengangguran di Indonesia akan semakin menurun. Dan apabila penurunan angka pengangguran ini semakin besar gitu ya ke depannya, penurunan angka pengangguran ini dapat memiliki impact yang besar terhadap stabilitas ekonomi nasional. Apalagi Indonesia sekarang sedang dirundung oleh pandemi, di mana pandemi ini merupakan cobaan ya bagi perekonomian Indonesia, dan diharapkan pada 2021 ini terjadi pemulihan ekonomi nasional. Dan juga dengan adanya wirausaha dan penurunan dari tingkat pengangguran itu sendiri, kita juga akan menggunakan dana lebih dikit juga untuk yang pengangguran, dan dana bisa dialokasikan sebagai untuk pengembangan infrastruktur, pengembangan teknologi dan lain hal sebagainya.
dan tidak berfokus pada pengangguran. Dan tentunya dengan adanya berusaha, mungkin kalau misalkan masih startup masih digolongkan dengan UMKM. Nah, UMKM ini kan juga memiliki kontribusi yang sangat besar kepada PDB Indonesia, dan ini pastinya akan membuat pemulihan ekonomi Indonesia semakin cepat. Begitu, Fajar. Oke, baik. Jadi ada beberapa poin begitu ya. Semoga memang generasi milenial saat ini tidak lagi boros, mampu mengatur keuangan, dan jika memang ingin memulai bisnis begitu ya, bisa berani dan mungkin sudah menentukan apa yang ingin dilakukan, dan kita harapkan memang dampak positifnya terasa bagi seluruh masyarakat. Baik, terima kasih Clara sudah berbagi siang hari ini. Kita akan diskusi kembali di waktu berikutnya. Dan pemirsa IDX Seperti akan segera kembali dengan informasi lainnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.